Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Udah makan? Sebelah kanan udah, kiri belum? Yang udah berarti udah makan pagi, yang belum berarti belum makan siang. Yang penting sehat walafiat, amin. Kalau ada kaco yang pecah, jangan disimpan dalam tempayan. Udah lama aku ceramah, baru inilah di atas tangkahan sampan. Memang agak lain, pentas sekali. Kutanya tadi, apa konsepnya kok Bang? Iko konsepnya entah apalah, kata dia. Yang penting supaya Ustadz selamat menyeberang laut merah, kau sampaikan. Jadi rasu aku kok kini sedang di atas pelabuhan. Jadi di bawah kok ada ikan senangin, ada ikan pari, ada ikan buntal, macam-macam lah. Yang penting semua awak sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil. Setiap provinsi cuma dapat jatah ceramah Abdul Somad sekali setahun. Sulawesi Selatan, Makassar sekali setahun. Banjarmasin, Kalimantan Selatan sekali setahun. Maluku sekali setahun. Jadi aku tanyalah Ustadz Yahya yang membawa aku ke sekeliling Rokan Hilir, awak sekali kok kemana-mana aja? Pertama awak ke Penipahan, yo. Sesudah itu kemana lagi? Sesudah itu ke Labuhan Bilik. Sesudah itu Simpang Kanan. Sesudah itu ke Bagan Sapi-Api. Sesudah itu ke Kubu. Hah, baru bulan lalu ke Kubu. Kenapa Kubu kok sampai 2 kali setahun, kataku. Lama aku temonong. Jangan-jangan ada orang nak mencalon gubernur sekali lagi. Apa kenapa Kubu? Lama aku terpikir, kenapa Kubu kok dapat sampai 2 kali? Dah terlintaslah jawabannya tadi waktu duduk. Ingat aku hadis dakwatul mazlum la turad. Doa orang teraniaya dikabulkan Allah. Orang Kubu taniaya. Apa yang Ustaz rasakan taniaya? Jalannya macam lubang kulam ikan. Itulah agaknya yang membuat aku bisa datang 2 kali. Mana bukti doa orang Kubu kau makbul? Bisa pula musim hujan tak hujan, tapi panas pun tidak. Itu kan luar biasa. Pokoknya asal agak panas, ganti aku ceramah. Kabul doa orang Kubu itu. Setahu aku dalam perjalanan hidup, selama konal orang Kubu kau baik-baik. Memang ada beberapa orang tak baik, tapi dah mati. Aku kuliah di IAIN Susko tahun 1996. Nama dosen kami bahasa Arab, S1-nya dari Al-Azhar Kairo Mesir, S2-nya dari Lucknow India. Namanya Ustadz Haidir Wafa, orang Kubu, sudah meninggal. Untuk Ustadz Haidir Wafa, Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dosen aku baik. Balik aku dari Maroko yang menjadi anggota DPR RI dari fraksi PKB. Banyak aku dinasehatinya tentang kehidupan. Kau murid aku Abdul Somad, kau sampai mati jadi ustad. Iyalah ustad. Itulah maka jangan khawatir aku mencalon itu ini, tidak. Aku berkeliling ini jadi ustad sampai mati insyaallah. Ibu setuju?
Jadi jangan takut Ustaz Somad nanti mencalon, tidak. Sedang jadi wakil presiden aku tahu enggak. Aku lagi lah jadi bupati, gubernur. Jadi jangan khawatir kalau aku berkeliling-keliling nih, bukan kampanye. Tidak ada unsur politik apapun. Semuanya mengajak orang ke jalan Allah insya Allah. Dan yang menasehati aku supaya istiqomah dakwah ini orang kubu. Waktu kuliah di IAIN itu, aku jurusan bahasa Arab. Kakak kelas kami adalah orang paling tinggi, namanya Bangsa. Itulah jadi Pak Camat tadi. Kalau tuan membeli ragi di Boli, di Pangkalan Dodek, orangnya memang tinggi, tapi kata sambutannya pendek. Sekarang dia sudah jadi doktor, namanya Doktor Safrizal MAG MSAG MIS. Itu susah juga menghafal detailnya itu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesudah itu dari IAIN aku ke Mesir. Di Mesir aku kuliah di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu ada kakak kelas kami, alumni dari Al-Wasliyah Medan Jalan Ismailiyah. Belajar dia di Al-Azhar Kairo, uang kubu. Sekarang dosen di UIN Suska Fakultas Syariah, namanya Ustadz Samsudin Muir. Kenal ibu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama dalam perjalanan ini orang kubu ini terkenal baik, orang kubu ini terkenal disiplin, orang kubu ini terkenal taat pada agama, dan mereka menuntut ilmu. Bayangkan Ustadz Khaidir Wafa tahun 80 sudah di Al-Azhar Kairo Mesir. Sekarang tahun berapa? 2022, 42 tahun yang lalu dia sudah sampai ke Mesir. Kenapa orang kubu bisa ke Medan Al-Wasliyah? Kenapa orang kubu bisa ke Mesir? Kenapa orang kubu bisa ke Lucknow, India? Karena kubu tempatnya strategis, dia di tepi laut. Orang kubu belajar langsung dari laut kubu ke Tanjung Balai Asahan, dari Tanjung Balai langsung dia ke Makkah. Itulah mengapa mereka diberkati dulu. Dulu orang kubu hebat-hebat. Sekarang apa yang dikenal dari kubu? Sekarang yang dikenal dari kubu adalah hebat juga, cuma payah aku. Mudah-mudahan Allah menjaga kubu ini tetap menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Mudah-mudahan dari kubu ini lahir anak-anak penghafal Quran. Maka pentas ini tolong, walaupun tablik akbar nanti udah selesai, jangan dibuka Pak Panitia, sampai lapuk, sampai tumbang sendiri baru buka, supaya anak-anak kubu ini tahu begini orang kubu memuliakan ustadz membuat tablik akbar. Di tempat lain dipasangnya meja, panggil ustadz duduk ceramah, habis selesai. Dibuatkan berapa batang pokok pinang tumbang. Ini nampaknya 17 Agustus nanti memanjat tiang listrik uang kubu. Berapa pokok kayu tumbang menyusun. Masya Allah, kalau tuan pergi ke Makkah, singgah juga ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah, di kubulah lewat di karpet merah. Luar biasa. Ya Allah, balaslah kebaikan panitia-panitia tablik akbar ini ya Allah. Capek saya mencari kekurangan-kekurangan panitia ini tak dapat, tapi kalau mau dicari-cari dapat juga. Apalah kurangnya Pak Ustadz? Lamolah udah aku berceramah, bau dikubulilah dibuat orang gambar yang senyumnya agak pahit dan masam. Kenapa lah gambar itu kalian ambil? Begitu banyak gambar yang senyumnya manis. Aku waktu tengok, la ilaha illallah, ingin betul aku jumpa siapa membuat poster lehu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dipikir-pikir sekali lagi, ada juga eloknya. Kalau dibuatnya yang tersenyum manis tuh banyak anak gadis meleleh. Kalau menengok itu tak jadilah kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan hari baik, bulan baik,
berjumpa dengan orang paling baik di tempat yang terbaik, di masjid yang cantik dan indah. Apa tema awak? Mempererat ukhuwah. Ukhuwah bukan kuah. Yang balik dari sini nanti ditanya sama anak, dari mana mak? Tablik akbar. Siapa penceramah? Ustaz Somad. Apa ceramah Ustaz Somad tadi? Katanya mempererat kuah awak. Mempererat ukhuwah. Ukhuwah itu apa? Persaudaraan. Bagaimana cara mempererat ukhuwah? Yang pertama, ukhuwah kita kuatkan di masjid. Tidak ada cara memperkuat ukhuwah selain di masjid. Maka salat 5 waktu ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berjumpa satu hari 5 kali di masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sehat bang? Alhamdulillah. Sehat pak? Alhamdulillah. Tapi katanya tak boleh bersalaman sesudah sembahyang Ustaz. Siapa melarang bersalaman sesudah sembahyang? Jangankan bersalaman, kontut pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi lah bersalaman. Apa dipermasalahkan bersalaman sesudah sembahyang? Abdul Somad ini menjawab pakai otaknya saja. Ini tidak pakai dalil. Yang bercakap itu bukan aku. Yang bercakap itu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu imam besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi itu imam ahli hadis. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj, kalau sebelum sembahyang dia tidak bersalaman, masuk ke masjid sembahyang, Allahu Akbar, selesai sembahyang dia bersalam, Assalamualaikum, hukumnya sunnah karena dia belum ada bersalaman. Tapi kalau masuk masjid dia bersalaman dulu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sesudah itu dia sembahyang, sesudah sembahyang baru dia bersalaman, hukumnya mubah. Bersalaman itu hukumnya 2. Kalau sebelum sembahyang dia sudah bersalaman, maka salam sesudah sembahyang hukumnya memang payah bertanya pada orang belum makan memang. Kalau belum sembahyang dia tidak salaman, sesudah sembahyang dia salaman, hukumnya sunnah. Kalau sebelum salam, sebelum sembahyang dia sudah salaman, sesudah sembahyang dia salaman, hukumnya mubah. Kalau sebelum sembahyang dia tak salaman, sesudah sembahyang dia salaman, hukumnya sunnah. Yang tak boleh itu sedang sembahyang salaman. Cuma tak boleh. Allahu Akbar. Sehat baca mat? Batal sembahyang. Jadi di masjid sampai awak menyambung silaturahim. Dulu ada pak tua, pak haji sekolah kanan kau selalu sembahyang. Ya, mana 2 hari tak nampak? Kemana nyepoi? Nyokono serangan. Serangan apa? Serangan jantung. Bukan serangan Rusia ke Ukraina, bukan serangan Argentina ke Prancis. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan bisa mengisi sholat berjamaah. Kenapa lah sampai membuat-buat pentas? Kenapa tak dibuat tablik akbar dalam masjid? Masjidnya cantik, kubahnya omeh, kaya luar biasa uang kubu kok. Sebetulnya tak perlu pakai anggaran APBD, APBN untuk mengaspal. Jual aja kubah omeh kok. Berkeramik jalan tuan. Dah pleset-pleset atu-atu masuk ke parit. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tablik akbar tak dibuat dalam masjid? Karena ada maaf cakap. Ada orang yang sedang berhalangan, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. Maka kalau dibuat dalam masjid, mengango-ngango lah dia di luar masjid, macam mendonga sandiwara radio. Maka dibuat di tanah lapang. Kenapa tak dibuat dalam masjid? Kalau dibuat dalam masjid tak muat manusia sebegini banyak. Ini kubu guys. Kalau tempat lain masjid
pun tak penuh. Tapi kalau kubu, masyarakatnya religius, suka pada pengajian, mereka datang berbondong-bondong. Mana contoh? Ini datang, tak dapat karpet, tak dapat tempat duduk, tak dapat tenda, datang. Pagar pun mereka jadikan tempat duduk. Ini kubu, bukan sembarangan orang. Mereka dididik dengan religius. Mereka orang yang taat kepada Allah. Mereka yang datang walaupun sakit-sakit, mereka datang. Yang sakit-sakit jangan cemas, ambulan 2 udah siap. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tak dibuat tabligh akbar dalam masjid? Ada orang yang trauma, ketakutannya ke masjid. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Aku sebetulnya tidak ke masjid, Pak Ustaz. Kenapa tak ke masjid? Kawan aku 2 hari ke masjid mati. Apalagi masjid ni kadang jamaah ni tidak semuanya salah. Jamaah ni mau ke masjid, tapi Ustaz ini tiap malam Senin judul ceramah Ustaz, malam ini pengajian kita malam pertama di alam barzah. Malam yang kedua, bagaimana persiapan mati. Udahlah judul ceritanya mati, di pintu masjid itu sebelah kanan diletakkan pula keranda jenazah. Jadi jamaah ini ketakutan, iman belum kuat. Inilah maka dibuat di halaman masjid. Jadi kalau ada orang ragu masjid penuh tak muat tabligh akbar ceramah, insya Allah nanti akan ada tabligh akbar berikutnya. Pentasnya sudah siap, panitianya sudah siap, tapi jangan lupa membalikkan karpet yang dipinjam. Ikontah bungo-bungo siapa, tolong balikkan. Jangan sampai nanti sesudah acara ditanya orang, siapa tabligh akbar? Ustaz Somad. Bagaimana rasanya tabligh? Entahlah, bungo aku hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap meramaikan sholat berjamaah di masjid? Ada orang semua hidupnya ke masjid cuma 2 kali. Pertama akad nikah, yang kedua jenazah. Ada orang seumur hidupnya ke masjid cuma sekali. Itu pun imam meminta kepada makmum, tolong bawakan jenazah, kendaraan kerandanya masuk ke dalam. Inilah orang yang aku dan sombong. Ayalah salat. Allah pak bala anak. Kau tak ke masjid? Masih ya, sembahyang ini kan panjang lagi waktu sembahyang. Memang waktu sembahyang panjang, tapi malaikat maut udah sampai ke pelabuhan. Tak lama lagi datang kemari. Kita ini semua akan mati. Orang kaya mati, uang susah lebih copet. Mati menghadap Allah yang awak bawa sembahyang. Walaupun bini ini sayang, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak konyang, tidur tak lelap. Tapi kalau abang ni mati, ibu mau ikut? Jelas pak? Kita ulang sekali lagi. Kalau bapak ni mati, ibu mau ikut? Lah, sembahyang itulah yang akan menolong awak di hadapan Allah. Bukan kata aku, kata Nabi Muhammad, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama dihisab, dihitung nanti hari kiamat, salatuhu, sembahyang. Tapi ibu mentang-mentang udah tabligh akbar ceramah pengajian, jangan balik dari sini menjadi penceramah pula. Balik ke rumah, bang, duduk sekali. Ya ayyuhalladzina kafaru. Ibu tak usah menceramahi laki, karena yang wajib menyuruh sembahyang itu laki menyuruh bini. Nanti ibu sambil menyanyi aja mengacau teh pagi. Walaupun hidup 1000 tahun, walau tak sembahyang, macam kau bang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun, kalau kau mati aku berlaki-laki.
meniti air mata sampai hati kau. Akunya mau sembahyang. Nanti kalau abang iya kalau langsung mati, kalau tergolek di ruang ICU, ayalah salat. Menangis pun bibir tak bisa dua-dua, sebelah lagi. Untunglah bini tadi uang kubu yang setia sampai mati. Sabar ya bang, sabar bang, jangan menangis bang. Ikut tak lama, tak sampai hari Jumat selesai nih bang. Untunglah dapat bini uang kubu yang baik-baik. Coba kalau uang lain, dulu tunggu dulu tak sembahyang, mati, coba mati. Jangan sampai awak mati balik dari mengembumikan jenazah. Apa kata orang yang memikul jenazah? Memang boleh jenazah. Gara-gara tak sembahyang. Apa yang boleh? Dai buat ke boleh daki dosa. Alhamdulillah. Dulu kabarnya orang kubu ada beberapa orang tak sembahyang, tapi kini lah mati. Ini yang hadir ini semuanya sholat. Ya Allah, bukakan pintu hati suami-suami yang belum sholat ya Allah. Banyak laki kalian tak sembahyang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila awak bersilaturahim di masjid, selain di masjid di mana awak silaturahim? Silaturahim PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Uang kubu masih ada maulid Nabi? Ada maulid Nabi pak? Ada. Orang Melayu setahu aku maulid Nabi tidak menunggu Rabiul Awal. Ada anak lahir maulid Nabi, ada orang nikah maulid Nabi, ada orang bersunat maulid Nabi, ada anak akikah maulid Nabi. Betul tu bu? Apa yang betul? Maulid Nabi. Ada orang membuat maulid Nabi waktu mengayun anak. Ada membuat maulid Nabi waktu akikah anak. Ada membuat maulid Nabi waktu akan nikah anak. Tak ada. Membaca barzanji itu apa? Barzanji itulah maulid Nabi makcik. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Masih ada orang kubu baca barzanji? Masih ada orang kubu baca marhaban? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu waktu kocek-kocek itu yang paling kutunggu. Kenapa? Karena tak lama sesudah itu keluar kulit kuning semua yang pakar. Kalau masih ada itu bisa kita teruskan, bisa kita lanjutkan. Acara maulid Nabi sebelum hari H-nya maka diadakan lomba barzanji di atas pentas iko. Setuju? Sebelum hari H lomba baca barzanji marhaban pakai grup-grup di atas pentas iko. Yang juara satu akan berangkat umroh ke tanah suci. Setuju? Ongkos tanggung masing-masing. Tanya sama Ustaz Yahya kok. Bulan Februari ada namanya umroh akbar bersama Ustaz Somad. Bu Ustaz Yahya akan membawa umroh tiap bulan. Ongkos insya Allah diskon. Kalau untuk uang lain 35 juta. Untuk uang kubu 34 juta 999 ribu. Di awal nama konal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekedar maulid, mengaji, sambutan, baca Quran, tapi adakan lumba azan. Setuju adik-adik dibuat lumba azan? Jangan sampai yang azan zaman ayah awak dulu itu juga lah yang azan lagi sekarang. As-salatu
salatu khairum minan naum. Bukan lari setan, makin goncang kipas setan. Kata setan. Coba kalau anak-anak muda ini dibuat musabaqah lomba azan se-Kabupaten Rokan Hilir, anak-anak muda nih yang diminta azan hari Jumat, azan subuh, dipasangkan daftarnya. Ibu setuju? Bapak setuju? Tinggal anak-anaknya kita suruh pergi azan ke masjid. Hari Senin si fulan, hari Selasa ini suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan pontang-ponting masuk ke dalam laut. Ini yang azan terlalu slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa main-main? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti ada Isra Mi'raj, Bapak Ibu buat acara pentas nih, jangan dibuka. Maulid Nabi di sini, Isra Mi'raj di sini, nuzul Quran di sini, menyambut tahun baru hijrah di sini, melepas jamaah haji di sini. Tapi tolong panitia periksa juga mana tahu ada yang lapuk di bawah. Takutnya pas awak sedang acara tumbang viral, acaranya tak seberapa, malunya luar biasa, ditulis orang di koran gara-gara mengikuti pesan Abdul Somad. Aku juga yang kono. Mana kamera yang dari atas nih? Tak ada orang kubu kau yang punya drone. Kono nak enggak, bukan? Kono nak dah. Kusangkut drone, ku punya bulu. Naikkan ke atas, tunjukkan begini orang kubu di halaman masjid raya. Nampakkan pentas dengan daun nipah nih. Tunjukkan batang-batang pinang yang korban hampir tumbang ini. Nampakkan semuanya. Beginilah orang kubu membuat tablik akbar serius. Ada nilai religinya, ada nilai budayanya. Betul? Masya Allah, ini ada ibu-ibu yang khusus di pentas, namanya BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Rupanya ibu-ibu ini khusus dapat pentas ya. Jadi kalau ibu mau dapat pentas, mendaftarlah ke BKMT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Solawat itu gunanya untuk melembutkan hati. Jadi kalau ada ibu yang laki hatinya keras, maka banyak-banyak bersodako. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bangga dengan masjid yang besar, karena kalau tidak ada orang yang sholat di dalamnya, satu daerah kubu ini dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang azan zuhur di sini, ada yang azan asar, ada yang azan subuh. Alhamdulillah, aku tak tahu. Jangan ada dusta di antara kita. Pernah kami lewat dari Pekanbaru, mau sholat subuh, penggalangan dana untuk Palestina. Berbunyilah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami pun singgah, tengok masjid berkunci. Masjid berkunci. Rasa-rasa mau saya tulis aja di depan, masjid hanya buka sholat Jumat saja. Masjid kalau tak ada sholat subuh, tak ada sholat zuhur, hanya sholat Jumat, hanya sholat maghrib. Istahwazat alaihimus syaya
syayatin. Satu kubu ini dilaknat setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, kadusnya kesetanan, camatnya kesetanan. Bupatinya tak sebut kawan awak. Pak Camat tak sebut abang kelas awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mau selamat supaya jangan diganggu setan, tidak ada cara lain kecuali meramaikan dengan sholat berjamaah. Ibu jawab dengan jujur, ramai orang sholat berjamaah di sini? Tidak, kata ibu. Awas kalian Pak. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini semangat sholat berjamaah. Jangan sampai imam jadi imam, dia jadi makmum, dia jadi yang membersihkan lantai, dia juga yang azan. Na'udzubillah. Ketika ditanya kenapa kalian tak ke masjid, sholat berjamaah itu fardu kifayah. Orang yang tak sholat berjamaah hatinya menjadi keras. Orang yang tak sholat berjamaah hatinya susah menerima hidayah. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah jauh dari rahmat Allah SWT. Balon saya pulau itu. Biar dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan diganti Allah dengan balon yang baru. Begitulah orang kubu ini datang membawa anak-anak. Anak menangis dibolikan balon. Dibolikan balon talopeh pula. Diganti Allah dengan yang baik-baik insyaallah. Semua tetesan peluh keringat karena panas, kaki yang melangkah, semua itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita semua insyaallah. Semua yang hadir tabligh akbar ini bubar dari sini dosanya diampunkan Allah. Kecuali utang. Semua rezekinya dibukakan Allah. Mudah-mudahan yang dililit utang dilepaskan dari utang piutang. Banyak juga kubu utang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut bulan suci Ramadan. Sekarang sudah Jumadil Akhir, tak lama lagi Rajab, tak lama lagi Sya'ban, tak lama lagi Ramadan. Insyaallah Ramadan pentasnya belum tumbang lagi, dipasang lilin-lilin menyambut malam Lailatul Qadar. Nampak semaraknya, tapi jangan pula kalian bakar atap ini biar lebih semarak Pak Ustaz. Membuat ini susah, tapi menjaganya jauh lebih susah, betul? Apalagi di tempat kita ini hujan, boleh jadi lapuk. Menjaga persatuan jauh lebih susah lagi. Siap menjaga persatuan? Orang kalau sudah ikut di antara menjaga persatuan, pertama sholat berjamaah, yang kedua hari besar Islam, yang ketiga masih ada wirid Yasin di kubu. Hari apa Bu? Hari Jumat. Bapak-bapak masih ada wirid Yasin Pak? Hari apa Bapak wirid Yasin? Sama hari Jumat. Bapak nih malam Jumat, ibunya sore Jumat. Di dekat rumah saya wirid Yasin dibuat ibu-ibu sore Jumat habis asar. Habis membaca Yasin, tahtim, tahlil, habis itu pengajian dengan Ustadz Abdul Somad, habis itu tanya jawab untuk masyarakat sekitar. Jumat pertama akidah, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Supaya jangan ikut aliran sesat, supaya tahu mana Allah, mana hantu, mana setan. Sekarang banyak orang tak bisa bedakan Tuhan hantu, Tuhan 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 hantu. Yang kedua, Jumat yang kedua mengkaji hadis. Ustaz Somad mengajar. Jumat ketiga mengkaji fikih supaya tahu dia darah haid, darah isti'adhah, mandi wiladah, apa larangan perempuan, supaya jangan memotong kuku, menggunting kuku, supaya tidak memotong rambut. Ini
Ini semua pelajaran diatur dalam fikih mazhab Syafi'i. Yang keempat, belajar tentang akhlak supaya tahu sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jumat kelima, tahsin, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, supaya dia bisa nanti kalau dijawab anaknya, mak, tadi aku ditanya di sekolah, kalau nun mati jumpa kop tuh hukumnya apa, mak? Kopnya lari karena takut nengok nun mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan orang wirid Yasin. Dia sudah mau baca Yasin, sudah alhamdulillah. Tapi dari kecil baca Yasin sampai tua tak ada perubahan. Di tempat kami Pak Ustadz dari dulu baca Yasin, apanya yang berubah? Dulu tak pakai seragam, sekarang pakai seragam. Gara-gara pakai seragam itu banyak ibu-ibu tak datang. Kenapa? Belum bayar iuran. Baca Yasin dekat rumah Ustadz Somad, tidak pakai iuran, tidak pakai seragam. Yang mau buat seragam silakan datang. Yang tak siap beli seragam jangan sampai tak datang. Saya tak mau orang tak wirid gara-gara tak punya seragam. Saya tak mau orang tak wirid gara-gara tak siap bayar iuran. Silakan datang. Rezeki datang dari Allah. Yang kaya-kaya bawakan makanan, yang kaya-kaya bawakan kue, yang kaya-kaya bawakan air minuman, yang tak kaya bawakan perut kosong. Begitu wirid Yasin tempat saya. Yasinnya setelah hatam surat Yasin, sekarang kita membaca tafsir surat Yasin. Yasin, bacanya 5 ayat ya Bu. Baca 5 ayat ya Pak. Iya Pak Ustaz. Ibu yang pertama 5 ayat Bu. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Masya Allah. Silakan ibu sebelahnya. Itu tando-tando. Tapi jangan langsung dicakapkan berbisik ke kawan sebelah. Memang tak pandai mengaji. Zaman sekarang ibu-ibu mau wirid Yasin sudah alhamdulillah. Jangan diejek. Ibu-ibu yang lain mah Bu udah kena drama Korea. Sampai rambut dicat pirang macam orang londo. Muka putih bukan main, tangan hitam. Gara-gara korban Bollywood, gara-gara korban ini semua. Ini Bapak, banyak perempuan zaman sekarang kalau di depan laki orang macam artis Korea, tapi kalau di muka lakinya macam sundel bolong, mak lampir nyiblorong suster ngesot. Itu tidak ada di kubu, tak ada. Ada memang dulu tapi udah mati. Perempuan bersolek untuk lakinya itu untuk laki orang. Untuk lakinya, bukan untuk laki orang. Perempuan pakai parfum, pakai minyak wangi, haram hukumnya karena membangkitkan nafsu syahwat. Tapi bukan berarti perempuan bau bawang goreng. Perempuan harum semerbak itu di depan lakinya, Pak. Betul, Pak? Betul kata Bapak nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, orang kubu cantik bukan karena make upnya. Orang kubu cantik bukan karena bodaknya 2 inci. Orang kubu cantik bukan karena make up sebelah kanan hijau, sebelah kiri biru, salah pasang mati lampu. Orang kubu cantik bukan karena bulu matanya dicukur diganti pakai spidol. Digantilah pakai spidol whiteboard. Sampai ke tompek undangan mati lampu, kipas mati. Kawan senyum, awak senyum. Rupanya bulu mata udah luntur ke bawah. Disapu pakai tisu, makin. Itu namanya uang golak, awak golak. Yang digolakkan uang awak. Kau sebelum bangkit tengok dulu. Tapi ibu yang dimuliakan, banyak sekarang umat Islam ini ibu-ibu saking inginnya cantik di depan orang,
dipakaikan lipstik udah tak menempel lagi, udah dipasang kate lokek ke bawah, tamano bibin tamano dagu. Itu tak ada di kubu. Uang kubuku semua wajahnya cantik karena bekas air wudhu tahajud malam tadi, karena bekas wudhu sholat duha. Iya kan Pak? Bunyi apa bilang iya macam tertekan. Kalau bini menengok dari bawah, awas kalau bilang tidak. Iyalah. Bapak yang tersiksa dengan ibu selama ini sabar Pak, karena bapak yang tersiksa terazab kalau mati itu nanti dikubur tidak kono azab lagi. Karena kata malaikat yang iko jangan diazab lagi, udah azab dikubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita jaga semuanya untuk apa? Karena tema kita mempererat ukhuwah Islamiyah. Ibu yang Yasin, lanjutkan lagi wirid Yasinnya ya Bu. Undang ustad-ustad awak, perbaiki, minta kepada buya awak, qori awak, ustad awak, perbaiki bacaan tajwid Yasin kami ini. Jangan bertahun-tahun, berpuluh tahun baca Yasin tak jelas ujung pangkalnya. Itu kalau baca Yasin bersama banyak yang tak betul bacaan, karena dia baca ujungnya aja. Fayakun turjaun. Yang kucakapkan ini betul apa salah? Yang kucakapkan ini hak apa hak? Kita ini apa pula hak? Watawasau bil hak, bukan watawasau bil hak. Guru mengaji aku yang pertama, mak. Guru pertama mengaji. Alif di atas, alif di bawah, ya alif depan o a i u. Alif dua di atas, an, alif dua di bawah, in, alif dua depan on, an, in, on. Yang nyambung berarti udah tua. Karena anak-anak sekarang ini tak tahu lagi. Anak sekarang membaca Quran di kubu masih pakai alif dua ta. Di kubu orang mengaji udah pakai a a a bataba batata tatata basaba. Guru pertama omak, sesudah itu baru diserahkan omak ke guru mengaji. Dibawanya lah padi satu kaleng, dibawanya lah minyak lampu, dibawanya rotan, ujungnya dibolah ompek. Ustaz, iko anak aku ndak belajar mengaji, nanti kalau anak aku ini nakal jahat pukullah dia pakai rotan ini. Aku sangko bercanda, rupanya serius. Balik omak aku ke rumah, dipukul guru tuh sakitnya sampai ke tulang belakang, hampir koncing keluar. Tapi alhamdulillah hari ini aku berkeliling Rokan Hilir, satu hari 3 kali pengajian, dari mulai Panipahan sampai Batin Solapan, sampai jadwal nanti tak kemana-mana, mengalir pahalanya ke guru mengaji. Guru mengaji yang pertama adalah omak. Ibu-ibu mudah-mudahan menjadi guru mengaji yang pertama insyaallah. Amin. Nanti balik ke rumah habis maghrib minta anak bawa alif-alif, bawa Iqra mengaji. Nah, aku ingin ibu luruskan bacaan Al-Fatihahnya, karena anak nanti baca Fatihah sehari berapa kali? Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Berapa kali semuanya? Banyak. Belum lagi qabliyah, belum lagi ba'diyah. Maka ibu meninggal dunia, emak saya meninggal 2019 tanggal 11 Rajab 2019, sekarang 2023, 4 tahun yang lalu. 2020, 2021, 22, 23, sampai hari kiamat pahala mengalir. Saya punya murid, saya punya santri, saya punya ceramah, mengalir pahalanya. Ibu bukan qari'ah, ibu bukan ustazah, ibu bukan profesor doktor. Ajar anak membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah tuh nak, rohnya terlalu tebal, bukan bismillahir, tebal dia tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itu tak bergetar dada nak kalau dipegang dado. Kalau bergetar dada itu ha. Tapi
Tapi ibu gosok gigi dulu. Kalau tidak dua gondangnya, kalau tak anak tuh pingsan, awak pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam makan sambal belacan podas. Alhamdulillahi rabbil anyo dalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyanya pakai tasdid, bukan iyaka. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihnya baru ha. Ha. Ihdinas siratal mustaqim. Ha, sad, ta. Di situ banyak tersangkut. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi dza. Banyak tak bisa membedakan mana dza, mana za, mana Allah, mana ja. Ijajah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan dal, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ajarkan dia di rumah, Bu. Setelah itu ibu antar dia ke tempat tahfiz Quran An-Nafi'ah. Saya tadi sebelum kemari mohon maaf 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala. Kenapa Ustaz Somad lama betul datang? Singgah tadi sebentar menjumpai anak-anak, 400 anak mengaji Quran di rumah tahfiz Quran An-Nafi'ah. Yang sudah menyerahkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum menyerahkan anaknya, insya Allah. Yang sudah ku kasih tahu tak juga menyerahkan, innalillah. Siap menyerahkan anaknya ke tahfiz Quran? Insya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu sedapnya kalau kita berdoa ramai-ramai, yang tak hafal tak ketahuan. Aduh Ustaz Yahya. Assalamualaikum wewe. Apa pula disingkat wewe? Itulah mengapa kita ni tak dapat selamat, rahmat dan barokah. Kalau bersalam tu jangan ini dapat salam ASS WRWB. Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat binimu, selamat rumahmu, selamat hartamu, selamat sampanmu, selamat lakimu tidak dilarikan pelakor. Orang nih Pak, nampaknya aja ketawa, dalam hatinya takut kehilangan bapak. Betul kan Bu? Warahmatullah, semoga engkau dikasih rahmat kasih sayang Allah. Wabarakatuh, berkah anakmu, berkah mobilmu, berkah motormu, berkah sampanmu, berkah hartamu, berkah sawitmu, berkah brondolmu. Itu arti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh. Makanya dijawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang mendoakan Abdul Somad. Itulah maka aku sehat sampai sekarang. Makanya banyak orang bertanya, apa resep Ustadz ini sehat? Apa kata Pak Camat dengan Pak Ketua Panitia? Aku menengok jadwal Ustadznya aja lotih. Kok bisa Ustadz sehat? Yang membuat aku sehat,
ibu-ibu yang ikhlas nih mendoakan aku supaya sampai ke kubu nih. Malam tadi mereka berdoa, ya Allah jangan sampai hujan, aku tak hendak duduk di locah-locah. Ya Allah sehatkan Ustaz Somad supaya datang dia, ya Allah jangan terlalu panas, kalau panas kami tak sanggup. Ya kalau dapat tenda, kalau tidak dibuatkan Allah cahaya, tidak hujan, tidak terlalu panas. Ya Allah sehatkan Ustaz Somad sampai jadwal di kubu ya Allah. Sesudah itu terserahlah ya Allah, nak mati-matilah dia ya Allah, kata orang kubu. Betul Bu? Aku sedang ngetes saja, berarti Ibu masih lagi sadar. Karena di tempat lain kalau udah ceramah itu terlalu lama, betul Bu? Betul gitu. Penting sampai selesai, iya gitu. Apakah wanita yang hamil di luar nikah diijab kabul setelah anaknya lahir wajib diijab kabul lagi oleh orang tuanya? Aku nikahkan engkau dengan anakku yang sudah mengandung 3 bulan setengah ini tunai. Akadnya sah apa tak sah? Akadnya sah apa tak sah Pak? Akadnya sah, kenapa diulang balik? Kalau akadnya diulang berarti yang dari dia akad sampai anak lahir tuh apa guna dia berdua-dua di dalam kelambu tuh? Berarti haram lah itu. Hati-hati. Maka kalau sudah akad sah maka tak perlu diulang lagi. Yang jadi masalah bukan akadnya Besti, yang jadi masalah tuh Pak, ini ku kasih tahu ke apa-apa. Kenapa? Karena yang mengakadkan ini bapak bukan ibu. Tapi apa ini pun mengakadkan gara-gara dipaksa ibu. Kau akadkan anak kok tidak, awas kok pecat kau jadi laki. Kalau bapak akadkan anak yang sedang hamil, konsekuensinya ada 4. Catat baik-baik. Yang pertama, kalau anak ini lahir tak boleh pakai bin. Tak boleh pakai bin si hantu nih. Tak boleh pakai bin si playboy cap tupai yang sudah melobangi buah kelapa. Kenapa tak boleh? Ketawa pula anak-anak ini macam paham aja kalian. Tak boleh dia pakai bin si laki-laki ini. Kenapa tak boleh pakai bin? Karena itu bukan anak dia. Tapi udah dites DNA di Singapura, ini darahnya sama. DNA tak laku dalam Islam. Yang laku tuh akad. Iya, kenapa tak laku Pak Ustaz? Karena dia mencoblos sebelum hari H. Kertasnya tidak diakui oleh KPU. Jelas? Jelas Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, lahir anak ini, kemudian anak ini jadi orang kaya, mati dia, maka si bapak ini tak bisa mengambil jadi ahli waris karena ini bukan bapaknya. Mati si bapak, si anak ini tak bisa menjadi ahli waris karena ini bukan anaknya, tak diakui dalam Islam. Yang ketiga, lahir anak ini perempuan pula, hari berganti musim berubah jadi anak gadis, cantik dia, dipinang orang lain, si bapak tak bisa mewalikannya. Tak bisa kau nikahkan anak ini Pak, karena ini bukan anakmu. Lalu siapa yang menikahkannya? Yang menikahkannya Pak Hakim, wali hakim Pak Kua. Sampaikan ke Pak Kua, Pak Kua, aku tak bisa menikahkan anakku. Kenapa? Kami dulu sebelum hari H lah Pak Kua tahu. Saya tanya lagi Pak Kua, iya aku tahu. Jadi nanti pas hari H itu aku pura-pura mencret nanti Pak Kua. Iyalah kata Pak Kua, iyalah sama-sama tahu lah aku nanti menikah. Kau dulu pun nikah, aku yang menikahkan dulu Pak Kua. Menikahkan engkau. Jadi ini bukan main-main, ini bukan sembarangan. Jaga anak gadis ibu, jangan kasih keluar di bawah laki-laki yang tak mahram. Sebentar aja Pak, kami cuma menengok ini angin kencang, nanti anak tuh gombong masuk angin. Kalau anak tuh masuk angin, yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu keluarga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Adikku, anakku, makcikku, kakakku yang perempuan. Jaga anak perempuan kita, jaga anak perempuan kita, jaga anak perempuan kita ya Allah. Jagalah anak-anak perempuan ini ya Allah. Jangan kalian jual harkat martabat. Coba tengok di situ, menuju masyarakat kecamatan Kubu yang bermarwah dan bermartabat. Jangan kalian keluar, jangan kalian jual martabat Bangka itu dengan harga yang terlalu murah sampai tak ada harganya sama sekali. Tertulis ditutup botol. Apa tertulis tutup botol? Do not accept if sale is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Air minum yang harga 5.000 saja tak diterima
terima kalau segelnya rusak. Siap menjaga anak gadis kita, Bu? Siap menjaga anak gadis kita, Pak? Kadang bapak ini udah siap, Pak, saya bawa anaknya sebentar. Tidak, pesan Ustaz Abdul Somad, selangkah kau bawa anak gadisku, selangkah pula kakiku masuk neraka. Sekali tidak, tidak. Datang ibu dari dapur, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu. Bapak ini udah siap dan menjaga. Bapak mesti tegas, Pak. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya dibawa orang. Pak Haji, nampak ku anak Pak Haji tadi dibawa orang ke tepi laut. Biarlah. Pak, kami balik subuh ya. Seminggu pun tak apa-apa. Kiamat sudah dekat. Pertanyaan dari ibu-ibu. Uang pinjaman dari bank dibikin rumah tempat tinggal. Apakah rumah tersebut haram untuk kita sholat, Pak Ustadz? Kalau belum meminjam, ada niat-niat minjam, jangan minjam. Karena duit itu duit riba. Yang sudah sempat meminjam, ada aset yang bisa dijual untuk menutupi ke bank, jual. Ada kebun sawit 4 hektar, jual 1 hektar, tutup, dibom namanya, dibom. Ini tak bisa kubom, Pak Ustadz. Asal kubom ini meledak semuanya, bom atom, habis. Itulah satu-satunya sawit 2 hektar untuk makan untuk sekolah anak, Pak Ustadz. Maka lunasilah, cicillah sampai lunas. Di rumah itu tetap boleh sholat, di rumah itu sholatnya tetap sah. Itu alternatif yang ketiga. Jangan mengutang riba. Pergilah ke bank syariah, Bank Riau Kepri Syariah. Nanti akadnya namanya murabahah, akadnya namanya wakalah, akadnya mudharabah, untuk menyelamatkan kita dari riba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la ta'kulur riba, jangan kalian kena riba. Hukum riba, kalau bangkit nanti dari kubur, kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kalau bahasa Jawanya kesambet, kalau kata orang Melayu tersapo, kata orang kubu ketogoan. Apa lagi? Tersapo, ayo disapu hantu. Macam itulah nanti bangkit dari kubur. Jadi kalau ibu tengok nanti di padang mahsyar ada orang bangkit dari kubur macam orang tersapo, ada orang ketogohan, itulah yang banyak makan riba. Jangan ditunjuk dia, kau aku tengok macam tersapo, kau pun lebih tersapo, kata dia. Sama sapo kono sapo gitu. Yang kedua, duit riba dimakan. Berdoa kepada Allah, doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram, gara-gara makan riba. Ya Allah, selamatkan kami dikuburi dari riba, ya Allah. Kok makin banyak kok? Mau sampai maghrib nampaknya. Hilang jadwal bagan siapa-siapa. Kami dari grup Hadroh Kepulauan Teluk Piai Pesisir Kecamatan Kubu. Apa betul gendang dan buka yang kami mainkan ini haram hukumnya untuk dimainkan, Pak Ustadz? A'linu hazan nikah. Kalau kalian nikah jangan diam-diam. Pak, kalau nikah jangan diam-diam ya Pak. Ibu setuju? Tidak, katanya. A'linu hazan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid. Buat akad nikah di masjid. Akad nikah bagus di masjid. Adik-adikku nanti kalian akad nikahnya di masjid insyaallah. Amin. Wadribu alaihi bidufuf. Pukulkan gondang. Itulah dalil memukul gondang hukumnya boleh. Kelempang kelempung, kelempang kelempung, kelempang kelempung. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Jangan, kadang lagunya udah bagus, backing vokalnya salah. Barakallah lakuma wa baraka
alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Datang belakang, la 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 la. Lala itu ketika tidak. Jadi nasyid bagus. Mudah-mudahan grup nasyid hadrah yang ada di Kubu ini semakin bagus insyaallah. Nanti kalau akad nikah anaknya pakai nasyid, pakai hadrah. Jangan lagi pakai keyboard tunggal penyanyi nyorok pendek yang menonton atu-atu. Menengok kate meniti ai liu. Balik ke rumah meniti ai matung. Terlambat golak itu. Itu namanya golak delay. Saya punya anak angkat laki-laki. Apakah saya seorang ibu angkat sama status sama ibu kandung dalam anak berbakti kepada orang tua? Padahal saya tak punya anak, Pak Ustadz. Ibu yang tak punya anak, angkatlah anak angkat kemanaan ibu yang laki-laki. Supaya apa? Supaya kemanaan ibu yang laki-laki itu menjadi mahram sama ibu, dan sama laki ibu tak apa-apa. Tapi kalau ibu angkat kemanaan ibu yang perempuan, nanti ketika ke suami ibu berbahaya. Berawal dari anak angkat, lama-lama jadi bini angkat. Kalau bapak tak punya anak, ingin mengangkat anak, angkatlah kemanaan apa yang perempuan, supaya dengan bapak dia mahram dan dengan ibu dia sejenis perempuan. Jelas? Itu caranya, itu ujian. Apakah anak saya itu sama dengan anak kandung? Sama. Sebab doa saya pun sampai kepada orang meninggal dunia. Ada kubur di daerah Kubu, aku lalu lewat di kubur, ku doakan orang di kubur, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai apa tak sampai? Sampai. Kalau tak sampai takkan ada salam untuk lewat di kubur. Kita kalau lewat kubur itu kan mengucapkan salam, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Yang pendeknya Pak Ustaz, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau tak sampai itu apa didoakan? Maka doa anak angkat pun tetap sampai kepada orang tua angkat. Ustaz, minjam duit di bank lalu diberikan ke masjid, apakah pahala orang yang berinfak? Masjid kalau ada orang bawa duit, tak usah tanya-tanya duit ini dari mana, ambil aja. Datang orang bawa duit satu koper, ini duitnya halal apa haram, ambil juga Ustaz. Adapun orang yang membawa duit ke masjid, kalau dia bawa duit hasil judi, duit hasil dukun, duit hasil pawang, duit hasil riba, maka dia tak dapat pahala. Mana dalilnya? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima perbuatan yang tidak baik. Wa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, yang baik-baik saja, yang tak baik tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kau sedang apa? Mencuci. Ibu sedang apa? Mencuci. Mencuci pakai apa? Pakai air najis. Bisa mencuci kain pakai najis? Tak bisa. Mesti mencuci dengan air suci dan mensucikan. Kami cinta rumah ibadah. Ada acara di masjid, baleho spanduk gambar orang, juga acara kurban gambar sapi dipasang dalam masjid, depan imam sholat gambar. Bagaimana Pak Ustaz? Janganlah dipasang gambar kau bau di muka imam. Nanti khawatirnya waktu imam itu sujud dipoto anak-anak di belakang, dimasukkannya ke internet, imam kami menyembah kau bau. Tapi gambar tak sama dengan patung. Itu gambar Abdul Somad, itu bukan patung. Ini gambar Abdul Somad, gambar ganteng juga Pak Camat nih. Sampailah di panitia, pas giliran Pak Camat dicarinya gambar yang paling ganteng. Pas aku tengoklah muka aku hitam dibuat. Gambar ini tak sama patung. Ada orang yang mengatakan gambar itu sama patung. Tidak. Sudah kubahas dalam buku 37 masalah populer. Ada yang membawa buku, mana buku 37 masalah populer, mana? Tak ada.
ada kubahas di situ apakah gambar itu patung. Gambar bukan patung. Jadi kalau ibu meletakkan gambar di ruang tamu tidak apa-apa selama gambarnya menutup aurat. Jangan foto nikah dulu terbuka ditengok tamu, cantik juga bini kau ya. Kesimpulannya gambar bukan patung. Seorang berinfak untuk pembangunan masjid. Ketika masjid dibongkar, dibuat lebih besar, apakah boleh pecahan tersebut digunakan untuk kepentingan sosial lainnya, menimbun jalan? Syarat wakaf tak boleh hilang. Kalau hilang namanya infak.